Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel saya, referensi ekspor import, ya, atau kalau kita singkat, kita jadikan singkatan RE gitu aja ya. Baik, kali ini saya akan memaparkan tentang apa itu shipping line, ya, sesuai dengan urut-urutannya kemarin, bahwa sebelumnya sudah saya jelaskan tentang bisnis internasional ekspor, ya, di mana ada dua hal, ya, itu. Jadi salah satunya adalah jadi jasa transportasi sebelum di perdagangan, ya. Jadi hari ini saya akan memaparkan apa itu shipping line. Baik, jadi shipping line itu adalah perusahaan pelayaran, ya, yang mengoperasikan beberapa kapal, ya. Di sana ada macam-macam kapal yang dioperasikan. Jadi shipping line itu mempunyai manajemen yang mengoperasikan kapal, ya. Dalam hari ini kita bicara ekspor dan import, berarti kita bicara kapal kapal kargo, baik, ya. Jadi kita saya akan menjelaskan bahwa shipping line itu kalau di rantai jasa transportasi, ya, itu mereka akan setara dengan yang namanya airliner, ya, airline, ya, atau airliner, kita sebut airliner. Jadi ini adalah rantai yang utama, ya, di dalam hierarki di dalam jasa transportasi, ya, karena mereka mengoperasikan suatu kapal, ya. Selanjutnya saya akan menjelaskan, ya, tentang shipping line dulu, ya, sebelum ke airliner, ya. Jadi apa itu shipping line, ya, ini nanti akan saya jelaskan semua, mulai dari bagaimana perusahaan itu setupnya sampai nanti di operasionalnya, ya, termasuk nanti hubungannya dengan para eksportir maupun importir, baik itu di shipping line-nya ataupun di airliner-nya. Oke, jadi kembali, shipping line itu adalah sebuah perusahaan pelayaran, ya, yang mengoperasikan kapal, ya. Di sini ada beberapa kapal yang dioperasikan oleh sebuah perusahaan shipping line, yaitu yang pertama adalah ada di situ kapal peti kemas, ya, atau kapal kargo yang biasanya kita pahami seperti kapal yang memuat kontainer, ya, yang dalam ekspor itu disebut ekspor containerized atau memakai kontainer, ya. Juga ada di dalam kontainer itu yang bersifat LCL, ya, LCL plus container loading, artinya tidak satu pemilik di dalam satu kontainer itu. Oke. Berikutnya yaitu kapal break bulk, ya. Kapal break bulk itu istilahnya kapal yang memuat kargo tapi tidak di dalam kontainer, tetapi bentuknya curah, ya. Curah dimasukkan, mereka tata berdasarkan tempat yang sesuai dengan barang tersebut atau kargo tersebut agar tidak rusak, ya, karena nanti di dalam laut itu akan terjadi cuaca, ya, baik itu air dan lain sebagainya, mereka akan tutup itu pintunya atau palkannya. Oke. Berikutnya adalah kapal tanker, ya. Jadi perusahaan itu pelayaran, maksud saya perusahaan shipping line atau pelayaran itu ada yang mengoperasikan kapal tanker. Jadi kapal tanker, kalau kapal tanker itu nanti tidak akan saya bahas karena tidak sesuai dengan pengalaman saya waktu saya bekerja dulu di shipping line. Jadi saya tidak akan bicara karena saya tidak punya pengalaman di sana, ya. Jadi seperti itu saya akan menjelaskan. Jadi inilah beberapa pelayaran yang istilahnya manajemennya tiap pelayaran beda kapal, berarti beda pengoperasian manajemennya. Oke, jadi saya ulang, kapal tanker mereka memuat bahan cair, ya, artinya minyak dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian ada kapal tongkang, ya.
Nah, kalau kapal tongkang ini itu memuat memuat barang ya, memuat barang, tetapi bentuknya curah dan besar ya. Biasanya untuk pertambangan ya. Jadi seperti itu. Kapal tongkang itu tidak ada mesinnya. Manajemennya juga berbeda. Oke. Jadi demikian juga berikutnya ada kapal ro-ro ya. Kapal ro-ro itu kapal penumpang yang mempunyai pintu ya. Ro-ro itu singkatan dari roll on sama roll off ya. Jadi seperti itu. Nanti beda kapal, beda manajemennya ya. Jadi seperti itu. Kemudian ya, kalau mungkin belum tahu lah, mungkin ini ya gambaran untuk kapal peti kemasnya ya. Jadi ini adalah proses bongkar muat di pelabuhan ya. Di situ ada genre, ini namanya genre, dan ini ada kapalnya ya, sama beberapa kontainer itu ribuan ini ya, kontainer ini ya, tidak ratusan ini, ribuan. Karena kalau kapal memuat ya, itu biasanya kalau sudah dalam taraf internasional mereka lebih dari 1.500 TEUs ya. TEUs itu singkatan dari 20 feet equivalent unit ya. Jadi itu kalau yang besar, kontainer yang besar itu biasa kita singkat dalam istilah pelayaran itu PEUs ya, 40 feet equivalent unit. Oke, seperti itu. Kemudian ini ya gambarannya seperti ini waktu bongkar ataupun muat di pelabuhan internasional. Kalau istilahnya di pelayaran disebut ICT ya, International Container Terminal ya. Ini di dalam batas-batas kepabeanan juga ya. Di Surabaya kantornya itu namanya Terminal Peti Kemas ya, TPS. Oke, TPS itu Terminal Peti Kemas Surabaya. Berikutnya ya, ini adalah kapal, gambaran kapal breakback ya. Jadi ini yang saya maksud tadi ya, muatannya adalah curah, bisa jadi mesin, bisa jadi barang-barang kargo atau komoditi yang lainnya yang tidak di packing ya, seperti itu, maksudnya tidak masuk ke dalam kontainer. Nah ini karena nanti di tengah laut internasional ada cuaca, ada air laut dan lain sebagainya, ini palkanya, pintunya ini akan tertutup seperti ini. Oke, berikutnya ini hanya gambaran ya. Terus ini adalah kapal tanker. Ini kapal tanker yang memuat minyak ya. Nanti manajemennya juga berbeda ya, kantornya juga berbeda ya. Seperti itu. Kemudian nah ini yang disebut kapal tongkang. Barangkali orang yang enggak pernah lihat kapal ya, maksudnya tidak pernah tahu kapal, taunya kapal tongkang ya. Jadi kapal tongkang itu adalah sebetulnya ini adalah gandengannya aja. Tongkangnya tidak bermesin mereka ya, karena muat barang curah dalam kapasitas besar ya, mungkin bisa sampai ribuan ya, ribuan ton ya. Kemudian yang menarik ini namanya tugboat ya. Jadi tongkang ini ditarik oleh tugboat. Jadi ini bukan kapal tongkang, artinya ini hanya bentuknya tongkang tapi ditarik dengan kapal tugboat seperti itu ya. Jadi biar jelas secara komprehensif semuanya ya, seperti itu perusahaan pelayaran. Kemudian yang berikutnya ada perusahaan pelayaran yang mengoperasikan kapal ro-ro. Yang ini saya sebut tadi, ro-ro itu adalah singkatan R-nya itu roll ya, roll artinya bisa menutup ya, roll on artinya membuka ya, roll off artinya menutup ya. Jadi bisa buka tutup untuk memasukkan istilahnya muatan, baik itu bentuknya kendaraan atau bentuknya barang ya. Dan biasanya ini dipakai untuk kapal antar pulau. Baik, kita kembali ya ke pembahasan tentang apa itu shipping line ya. Jadi secara singkat ya, saya ulangi yang dari atas bahwa perusahaan yang mengoperasikan kapal ya disebut shipping line ya. Istilahnya asingnya yaitu shipping line company. Jadi di sini saya ada paparkan ada dua ya. Jadi ada yang A ini adalah ya, ini International Shipping Company. Jadi shipping company itu ada yang berkelas internasional ya, ada yang berkelas
Intersulair, yang di sini B ini ya, Intersulair Shipping Company ya. Jadi bedanya apa itu? Jadi begini, kalau shipping line internasional atau shipping company internasional itu mereka bekerja di istilahnya di dalam pengoperasian kapalnya. Pada saat mereka berjalan dari negara satu ke negara yang lainnya, mereka memerlukan agent di sana. Nah, mereka memerlukan istilahnya partner di luar negeri sana. Seperti katakanlah yang saya contohkan di sini ya, di situ ada perusahaan pelayaran Mas Line, ada Coyang Line ya. Saya dulu pernah bekerja di Coyang Line. Kemudian ada Yangming ya. Terus kemudian ada Set Shipping ya, kemudian ada Mediterranean Shipping Company atau MSC. Kebetulan saya juga pernah di sana ya. Nah, perbedaannya ya, jadi kalau shipping line internasional ini itu mereka masuk ke suatu negara, maksudnya kapal mereka dalam proses masuk ke suatu negara itu akan dihandle oleh yang namanya local company ya. Jadi mereka itu membutuhkan partner di negara tujuan mereka, katakanlah sebagai contoh di Indonesia. Jadi perusahaan-perusahaan ini mereka punya representative office, artinya kantor perwakilan atau agennya atau partnernya ya. Jadi seperti itu. Jadi mereka tidak bisa sembarang masuk ke dalam negara orang lain tanpa ada yang mengurusi proses custom dan lain sebagainya, perizinan legal formal dan lain sebagainya. Nanti akan saya bahas semua. Jadi seperti itu. Kemudian shipping line internasional itu ini pada saat mereka mempunyai perwakilan di suatu negara lain ya. Sebagai contoh, saya yang pernah istilahnya masuk dalam manajemen itu, yaitu seperti Coyang Line atau MSC ya. Jadi mereka itu punya kantor istilahnya di negara lain sebagai perwakilannya ya, sebagai perwakilannya. Dan kantor ini itu juga harus mempunyai perizinan tentang shipping line, pelayaran ya, bentuknya lokal. Nah, bagaimana bentuk perusahaannya itu? Bentuk perusahaan itu adalah perseroan terbatas. Jadi bentuknya adalah PT ya. Kemudian PT tersebut itu mengageni perusahaan tadi disebut perusahaan lokal company ya. Seperti contohnya seperti Coyang Line dulu diageni oleh PT Andal Lautan Niaga ya. Jadi as principal, jadi prinsipalnya adalah Coyang Line yang berkantor pusat atau headquarternya di Korea, kemudian masuk di Indonesia diageni oleh local company ya. Ini namanya PT Andal Lautan Niaga. Jadi Andal Lautan Niaga di dalam sistem manajemen itu sebagai local company, sedangkan Coyang Line itu di luar negeri sana, di Korea sana sebagai prinsipal ya. Istilahnya pelayaran seperti itu, prinsipal sama local company atau as agent ya. Makanya tagline-nya itu round the world container service. Mereka seluruh dunia punya agent ya, agent as agent of Coyang. Jadi di dalam visiting card saya waktu itu sebagai istilahnya perwakilan dari Coyang Line, begitu kita datang ke eksportir, kita menunjukkan visiting card kita atau kartu nama kita PT Andal Lautan Niaga as agent of Coyang Line. Jadi kami dari PT Andal Lautan Niaga sebagai agen dari Coyang Line. Sedemikian juga yang lainnya ya, seperti PT Panuriwan ini mengageni MSC Mediterranean Shipping Company saat ini ya. Kemudian ada PT Layar Sentosa yang mengageni Set Shipping ya, kemudian ada PT Hatta Hariman yang mengageni Yangming ya, seperti itu. Jadi itulah garis besar manajemen sistem pengelolaan dari shipping line atau international shipping company. Gambarannya seperti itu. Terus bagaimana Pak perbedaannya dengan
perusahaan shipping company yang lokal, yang B tadi. Kita sekarang bahas yang B. Jadi kalau yang B ini adalah perusahaan shipping line juga ya, tapi bentuknya adalah bukan internasional ya. Ini adalah intersulair. Intersulair itu artinya antar pulau ya. Jadi di situ ada perusahaan pelayaran yang melayani antar pulau. Jadi bentuknya itu adalah perseroan terbatas sama ya, mereka harus memiliki memiliki badan usaha ya, bentuknya PT ya atau perseroan terbatas ya. Sebagai contoh perusahaan intersuler atau antar pulau itu adalah contohnya Meratus ya. Meratus, kalau Anda pernah ke Surabaya itu di Jalan Jakarta Alun-Alun Contong itu ya, kemudian ada Tanto Line ya, Tanto Line itu juga bergerak di bidang antar pulau. Kemudian ada Jangkar Pasifik ya. Nah, Jangkar Pasifik ini kebetulan ya saya terangkan juga karena kita pernah berpartner juga. Jadi begini hubungannya tadi ya, hubungannya dengan yang saya tunjukkan tadi ini ya. Nah, kembali tadi yang berbicara tentang kontainer itu ribuan ya. Jadi begini ceritanya. Kapal-kapal besar ya, kapal-kapal yang bermuatan kontainer ya, bermuatan kontainer lebih dari 6.500 ya atau 4.500 ya. Itu biasanya mereka bersandar di pelabuhan internasional yang menjadi hub internasional seperti Singapura ya, di Singapura atau istilah kerennya Singapore ya. Jadi Singapura itu. Terus kemudian ada juga yang di Tanjung Pelepas ya, Tanjung Pelepas Malaysia, bukan di Port Klang tapi di Tanjung Pelepas ya. Ada juga yang di Port Klang ya, yang baru-baru ini ada juga yang di Port Klang. Jadi Malaysia juga mempunyai perusahaan pelabuhan internasional sebagai hub ya, perdagangan internasional di Tanjung Pelepas sama di Port Klang ya. Kemudian ya kapal-kapal besar itu ya, kapal-kapal besar itu kita sebut dalam istilah pelayaran adalah mother vessel ya, mother vessel. Jadi mereka berhenti di sana, kemudian mereka akan diisi dari Indonesia ya, dari Indonesia yang memiliki kapal-kapal kecil ya. Nah, ini seperti Jangkar kembali ya, Jangkar Pasifik itu mereka mempunyai kapal-kapal kargo tapi kecil. Biasanya mereka kurang lebih itu 1.500 teus ya, 1.500 teus atau 1.500 teus, kira-kira sampai di bawah 4.500 biasanya seperti itu. Jadi mereka akan punya rute ya, itu Surabaya, Singapura, Surabaya, Tanjung Pelepas atau Surabaya, Port Klang ya. Jadi kapal-kapal tersebut disebut dengan namanya feeder vessel. Jadi kapal-kapal yang besar itu berlabuh di Singapura atau di pelabuhan di Malaysia tadi itu diisi oleh yang namanya feeder vessel. Jadi mother vessel ini kapal yang lebih besar kemudian diisi dengan oleh feeder vessel. Oke. Berikutnya juga Samudra Indonesia. Samudra Indonesia ini juga mengoperasikan kapal intersuler antar pulau ya, dan juga mengoperasikan feeder vessel untuk istilahnya mengisi kapal-kapal besar kita waktu itu di sana ya, di Singapura. Oke. Nah, jadi Samudra Indonesia dan Jangkar Pasifik itu selain mereka mengoperasikan kapal-kapal antar pulau atau interinsulair ya, mereka juga sebagai feeder vessel ya. Jadi seperti itu. Kemudian pemerintah sekarang juga menggagas adanya ketersambungan setiap pulau-pulau di seluruh Indonesia dengan yang namanya tol laut ya, yang dioperasikan sama Pelni ya, seperti itu. Kemudian ya sampai di ini ya, antara shipping line internasional dengan shipping line inter-tier atau shipping line domestik ya. Demikian menurut saya ya. Jadi inilah apa yang disebut dengan shipping line ya, ada dua ya. Oke, sampai di sini. Berikutnya nanti saya akan membahas tentang bagaimana shipping line
manajemennya ya, bagaimana kita set up office ya, kemudian bagaimana sistem organisasinya, job description-nya tiap departemen yang ada di shipping line itu, kemudian ada nanti saya jelaskan juga termasuk roadmap bookingnya. Oke, sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.